Katakan kepada Tuhan, ku siapkan firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk itulah kami mau Tuhan menikmati firman-Mu seperti orang lapar. Begitulah kami menerima firman-Mu dalam hati jiwa kami. Untuk itu Tuhan, kuasailah ruangan ini dan seluruh hidup kami. Urapi kami Roh Kudus, supaya lewat dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami, dan beri kami roh pengertian supaya mengerti apa yang kami dengar. Maka bukalah telinga rohani kami dan pengertian kami. Berbicaralah Tuhan dengan bebas. Setiap firman yang kami terima teguhkan Tuhan dengan tanda-tanda mujizat. Segera genapkan itu bagi kami. Dan kami siap untuk itu. Maka Tuhan, layakkan kami semua. Ampuni kami Tuhan, nah banyak salah, dosa, pelanggaran, ketidaktaatan kami. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua yang ada dalam ruangan ini, supaya kami layak Tuhan. Sucikan hati dan seluruh hidup kami dengan darah Yesus. Bahkan ruangan ini, tempat ibadah ini, sucikan dengan darah Yesus. Bungkus dan malaikat-Mu memagari kami, supaya kami boleh sepenuh bersukacita di hadirat-Mu, menerima firman-Mu yang mengubah kami. Dan bebaslah Kau Tuhan di tengah kami. Segala sesuatu yang menghalangi kami menerima firman untuk diberkati, untuk datang pada Yesus, kami tolak dalam nama Yesus, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tempat ini kuduskan Tuhan dengan darah Yesus. Berfirmanlah lawat kami. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Iya. Terus kita akan benahi kehidupan kita secara rohani. Tuhan mau kita terus semakin indah, semakin bercahaya. Haleluya. Karena Tuhan berkata jalan orang benar, maksudnya perjalanan hidupnya semakin terang, bertambah terang sampai seperti rembang tengah hari. Tuhan bilang, aku mendandani bunga bakung, apalagi kamu. Biarkan Tuhan yang mendandani, mengubah, memulihkan kita terus. Itu sebabnya tertanamlah di gereja Tuhan. Haleluya. Dan tentu kita ekspresikan itu dengan ketaatan kita, dengan pujian penyembahan kita, dengan banyak hal yang kita buat. Ya, seluruh yang mendukung kita beribadah, mari kita siapkan. Ya, secara pribadi tentu roh, jiwa, tubuh kita. Tapi semua yang berhubungan dengan itu kita siapkan supaya kita lebih mantap, lebih nyaman, lebih indah
dalam mengikut Tuhan. Amin. Termasuk gedung kita dan semua yang di dalamnya. Ya, kita akan muliakan Dia dengan apapun yang kita lakukan. Ya, peralatan kita sekarang kan suaranya lebih enak kan? Lebih enak suaranya kan? Ya, karena peralatan kita sudah tambah satu yang di atas ya. Dan saya harap juga ya kita doa. Saya yakin kalau kita ada niat dan berdoa pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita benahi depan ini ya supaya indah. Ya, saya dengar dari pelayan ini akan ada karpet supaya cantik. Ya. Ya. Puji Tuhan, sudah ada salib, nanti ada lampu dibuat. Kalau bisa Pak Gembala, lampu warna dibikin di bawah jadi naik ke atas. Jadi kayak enak pandangannya gitu ya kan? Haleluya. Ya, walaupun kita di kampung tidak kampungan ya kan? Haleluya. Ya, jadi mari kita ya melakukan sebisa kita. Puji Tuhan kalau jemaat sudah berkorban untuk orden kita makin cantik. Tapi pokoknya Desember nanti udah cantik kali lah gedung kita ini. Haleluya. Ya, saya percaya kalau ada niat kita berdoa pasti Tuhan kasih, apalagi untuk kemuliaannya. Ya, supaya peralatan kita memang aman. Saya sudah bilang kalau bisa pakai jerajak besi. Ya. Apalagi di sini ada yang jemaat saya dengar yang punya keahlian soal apa namanya? Soal las mengelas gitu ya. Jadi mungkin kita tinggal beli mesin lasnya lalu besinya dan kita kerjakan pelan-pelan pasang ya. Nah, peralatan kita nanti akan bertambah. Kalau kaum muda kita ada yang jago musik atau jemaat, kita bikin aja full band. Haleluya. Kalau kita bisa senang memuji Tuhan, kenapa enggak ya kan? Ya, maka kita doa. Kalau kita enggak mampu, nanti kita berdoa, nanti Tuhan yang tolong. Itu harus ya, dalam dan luar itu harus sama. Ya, jangan kita bilang kita cinta Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tapi kita terlantarkan tempat yang untuk memuliakan Dia. Itu enggak sinkron itu ya. Ya, saya dulu di Rantau lebih duluan gedung-gedung gereja kita selesaikan. Ya, ada 7 GPD pemulihan sekarang yang masih setia bersama kita. Gedungnya duluan. Nah, setelah gedungnya baru kami berdoa minta sama Tuhan bangun rumah pastori. Ya, karena kita harus dahulukan Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, demi Tuhan. Yesus berkata, itu saudaraku akan menjadi taburan untuk Tuhan sendiri yang berkata, apa yang ditabur akan dituai. Saya mengalaminya. Semua jemaat yang bersama saya yang betul-betul melakukan untuk motivasi kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, luar biasa diberkati. Ya, asal kita menabur dengan tepat. Ya. Ya, janganlah pula kan menabur dengan tidak tepat, maksudnya motivasi yang salah. Semuanya diberkati, termasuk saya. Dan memang itu adalah bentuk ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi boleh saya katakan bahwa jerih lelah kita atau apapun yang kita perbuat dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan, maka kita lebih dan lebih diberkati. Tuhan itu tidak pernah mengambil. Iblis yang suka mengambil atau mencuri dengan cara licik. Kalau Tuhan tidak pernah mau mengambil, Dia datang untuk memberi. Makanya Dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Yohanes 10 ayat 10 katakan dia datang untuk memberi hidup sampai hidup kita berkelimpahan. Cuma supaya hal itu terjadi kita harus mentaati firman-Nya dalam arti menabur. Jadi semua, baik saya pribadi, keluarga, dan semua orang yang ikut terlibat dalam pembangunan gedung gereja, fasilitas gereja, pokoknya untuk kemuliaan Tuhan, saya akui jujur tidak makin kurang, apalagi sampai miskin, enggak. Ya kan? Mungkin jemaat yang sudah lama memperhatikan kami semakin bertambah. Haleluya. Padahal saudaraku, kita betul-betul maksimal sampai seperti berkorban. Haleluya. Jadi nyatanya kami, saya khususnya tidak makin miskin, tidak makin bangkrut. Amin. Iya. Jadi harus ada motivasi, keinginan seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan belajar akibat mentaati Tuhan, itu topiknya. Amin. Galatia 6 ayat 7 dan 8, mari kita perhatikan dulu. Galatia 6 ayat 7 dan 8, saya baca begini. Bagi yang bawa Alkitab boleh dilihat, mungkin dikasih tanda nanti atau dicatat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi dari ayat ini ada disebut hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang dilakukan, itu yang akan dia terima. Apa yang ditabur, itu yang ditu. Berarti dari ayat ini tidak ada kebetulan. Semua ada sebab. Tentu menabur yang baik menuai yang baik. Dikatakan di ayat 8, kalau menabur dalam daging, yaitu hawa nafsu jahat, maka Tuhan tidak boleh dibermainkan. Maka orang itu akan menuai akibat yang jelek, bahkan kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, menabur lewat pimpinan Roh Kudus atau kehendak Tuhan, firman Tuhan, dia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Jadi pokoknya tabur tuai. Jadi tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita alami sekarang itu akibat taburan kita yang lalu. Apa yang akan kita alami yang akan datang itu akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi semuanya tidak ada kebetulan. Ya, jadi jangan percayai takdir. Jangan percayai suratan tangan. Jangan percayai ya kalau sudah begitu nasib apa boleh buat. Tidak. Itu bukan ajaran Alkitab. Ya, jangan palah pergi ke dukun, tolong Pak Opung Nemburu lihat dulu surat tanganku. Nanti di toko-tokoi kau. Ya surat tangan memang agak sial itu. Siapa namamu? Si Norma Opung. Ah ya, namamu itu nggak cocok itu. Jadi bagaimana Pung? Ya harus diganti namamu. Tapi harus potong ayam berbuntut putih 3 ekor. Bawa bunga 7 rupa, jeruk purut 3, ambil dari Tuba. Datang ke sini. Makin banyak kau kasih amplop, berarti makin mujarab ini nanti katanya. Wah, nanti berubah nasibmu. Selama ini kau kan sial kan? Iyo Pung, sial Pung. Gagal terus aku Pung. Iya, gara-gara itu. Jadi kita rubah nanti nasibmu katanya. Enggak begitu saudaraku.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya termainkan, karena apa yang ditabur itu juga yang dituai. Apa yang kau katakan itu juga yang akan kau alami nanti. Ya, apa yang kau khawatir takutkan itulah yang menimpamu. Tapi apa yang kau percayai pada Tuhan dan firman-Nya, Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Jadi nggak ada orang ditakdirkan ke neraka. Kayak mana lah Pak, sudah ditakdirkan dia ke neraka, atau ditakdirkan ke surga. Mau gimana pun dia jahatnya, kalau udah takdirnya ke surga dia. Nggak ada itu. Alkitab bilang yang percaya dibaptis diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Tergantung apa yang ditabur, apa yang dilakukan. Haleluya. Jadi jangan percayai takdir. Ya, misalnya yang jualan kok kurang laris ya, lalu datang temanmu, ya ada di sana bisa bikin penglaris. Dia lesian itu kan laris jualannya, jadi harus pakai penglaris. Ya mungkin saja laris, tetapi hati-hati, iblis tidak pernah gratis. Dia selalu menuntut lebih besar. Kalau dia beri 1, dia akan minta 10 bahkan 100. Itulah istilah tumbal namanya. Tapi kalau Yesus tidak pernah mengambil, haleluya, dia memberikan nyawanya supaya kita beroleh hidup kekal. Jadi kembali, kita jangan mempercayai yang namanya takdir, nasib, suratan tangan. Makanya dikatakan tadi dalam Galatia 6, jangan sesat. Sebenarnya hidup ini ada hukum tabur. Kita tabur, kita tuai. Kalau kau tabur jagung, tuailah jagung. Gak mungkin kau tunggu kelapa sawit. Iya kan? Kau tabur kelapa sawit, jangan kau harapkan tumbuh durian. Kelapa sawit juga. Kau tabur biji jagung yang gak bagus, makanya tumbuh jagung yang tidak bagus. Kau tabur jagung unggul, maka kau akan menuai buah hasil jagung yang unggul. Selain itu sesat, kata Tuhan. Haleluya. Iya. Dulu kami pergi ke kuburan opung kami sebelum aku bertobat, mau merantau supaya berhasil nanti disertai roh nenek moyang opung. Asa ipasu-pasu si mango nyopung. Pikir kami ngomong aku di depan kuburan minta berkat. Padahal Alkitab bilang orang mati nggak bisa menerima dan memberi karena dunianya sudah lain. Ternyata makin di Bandung bukannya makin diberkati, makin gagal. Karena saya menabur yang jahat, yang jelek, ya tuailah yang jelek. Setelah bertobat, ya lain lagi cerita. Begitu kita belajar melakukan firman, naik. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan pasal 28. Mari kita lihat dulu. Ulangan pasal 28 ayat 1. Mari, ya bisa ditunjukkan di monitor ayat 1. Ini akibat mentaati firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Diangkat. Karena apa? Karena mendengar dan melakukan apa yang didengar dari Tuhan. Diangkat Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada kekuatan kuasa apapun yang bisa menggagalkannya. Karena Dia Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Kalau saudara mau diangkat Tuhan, rendahkan hatimu dan dengar taati firman. Sudah pasti Tuhan yang bilang, dan tidak ada yang menggagalkan Tuhan melaksanakan janjinya. Lakukan perintahnya, terima janji Tuhan. Diangkat di atas segala bangsa, sehingga hidup kita di atas rata-rata manusia. Jadi harus berbedalah orang melakukan firman dengan yang tidak. Makanya Tuhan intervensi, diangkatnya kita di atas segala bangsa. Lalu ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang padamu. Banyak berkat, ya.
rohani dan jasmani, berkat finansial, keuangan akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku akan suruh berkat mengejarmu. Itu diberkati di kota, diberkati. Nah, itulah akibat melakukan Tapi Tuhan itu adil. Jadi yang nggak melakukan firman, ya tetap aja ada akibatnya. Misalnya Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, tidak melakukan perintah dan ketetapan yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapaimu. Akibat kita tidak mentaati Tuhan, kutuk itu mengejar kita sampai ditemukannya kita, sampai mencapai kita. Sebaliknya kita melakukan firman, Tuhan perintahkan berkat mengejar kita sampai berkat itu menjadi milik kita. Jadi nggak ada yang kebetulan. Haleluya. Semua karena keputusan dan pilihan. Maka pilihlah mengikut Yesus dan melakukan perintahnya. Maka janjinya akan terjadi. Akibat melanggar firman ada, akibat mentaati firman ada, akibat percaya pada Yesus ada, akibat tidak percaya pada Yesus ada. Semua ada akibat. Hanya prosesnya kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi Tuhan sudah bilang, apa yang ditabur itulah yang dituai. Ya, di ayat yang ke-12 dikatakan gini, Ulangan 28 sebentar ya, ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu akibat. Tapi kalau kita melakukan yang salah, akibatnya ada, bukan diangkat. Bisa kita diturunkan, bisa dipecat. Jadi selalu ada akibat yang kita lakukan, dan ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Makanya hati-hati kita hidup. Gak ada yang kebetulan. Semuanya berhubungan dengan hukum. Namanya hukum tabur tuai. Semua di bumi ini ada hukumnya. Ya, yang pernah belajar fisika misalnya, saya ambil batu, saya lemparkan ke atas. Lalu walaupun sekuat-kuatnya saya lemparkan ke atas, tetap akan jatuh dia ke bawah. Kenapa? Karena ada hukumnya. Namanya hukum daya tarik bumi atau hukum gravitasi bumi. Iya, jadi ada hukumnya semua. Jadi nggak ada yang kebetulan. Jangan, kenapa batu itu dilemparkan ke atas tetap jatuh ke bawah? Ya karena nggak ke atas, Pak. Nggak begitu bahasanya. Kenapa kalau kita jalan di atas air tenggelam kita, atau kita ambil batu kita taruh di atas air tenggelam dia? Ada hukumnya, bisa dijelaskan itu semua. Kenapa bisa tenggelam? Itu namanya hukum Archimedes. Kenapa bisa pesawat terbang itu bisa terbang, padahal berat juga bawa bertonton dia bisa terbang? Ada hukumnya. Ya, hukum aerodinamika. Jadi semuanya ada hukum. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya ada hukum. Kenapa orang gagal? Ada sebabnya, ada hukumnya. Yang jelas tabur tuai. Maka kita harus belajar dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya kita melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan, lalu kita menuai sesuai kehendak Tuhan dalam diri kita. Karena tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Misalnya, kalau saudara mau sehat, maka ada janji Tuhan di sini. Misalnya, ya, Keluaran 23. Itu udah sering saya khotbahkan, tapi perlu kita lakukan lebih lagi sungguh-sungguh dari hati dengan iman, ya. Ayat 25 saya baca begini. Keluaran 23
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu. Nah, diberkati roti makanan itu berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Jadi nggak ada orang yang mentaati Tuhan tak makan. Burung aja dikasih Tuhan dipelihara, apalagi yang melakukan firman, malah diberi makanan minuman tapi juga berkati. Jadi jangan bilang yang koso karejo iba sedia bui mangan. Alasannya karejo sampai hari Minggu cari uang, lalu itu alasannya nggak bisa makan katanya. Padahal dikasih Senin sampai Sabtu. Iya. Jadi jangan bilang bahwa kau bisa makan minum hanya karena kekuatanmu. Enggak. Tapi justru karena ketaatanmu kepada Tuhan, bukan hanya dikasih makan minummu, tapi diberkati makanan minumanmu. Maksudnya kebutuhan jasmanimu. Karena berkat akan datang mengejarmu. Kalau kau mentaati Tuhan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang jelek akan menjauh dari kita. Contoh, ya, kalau kita dekat dengan api, kita akan hangat, bahkan bisa terbakar. Dan nyamuk tidak akan berani dekat kepada kita kalau kita dekat dengan api. Nah, jadi seperti itu juga. Kalau kita, saudaraku, beribadah, mendengar firman, dekat sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan, sudah nggak berani sakit penyakit karena menjauh dari kita. Sekarang musim sakit penyakit kan? Oh iya, semua. Saya aja hampir, ya, tapi saya anggap itu ujian. Ya, jadi gara-gara beribadah sungguh-sungguh diberkati Tuhan kita. Akibat kita taat sungguh-sungguh beribadah, diberkati Tuhan kita secara jasmani. Kalau sudah diberkati Tuhan, berkat itulah yang menjadikan kita kaya, bukan karena susah payah banting tulang. Ya, tapi Tuhan bilang kalau yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang malam, maka dia seperti pohon di tepi aliran air. Apa bedanya pohon yang tidak di tepi aliran air? Kalau pohon tidak di tepi aliran air, kalau kemarau dia akan mati atau akan layu dan akan tidak maksimal menghasilkan, bahkan bisa mati. Tapi kalau di tepi aliran air, tak datang hujan kemarau, dia tetap dapat karena ada air yang menjadi kebutuhan utama dia. Tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya. Ayat 3 bilang, Mazmur 1, apa saja diperbuatnya, itu akibat melakukan, merenungkan firman. Suka dan merenungkan firman. Akibatnya digambarkan hidupnya seperti pohon yang tumbuh begitu baik karena di tepi aliran air. Daunnya tidak layu karena kemarau, berbuah. Apa saja diperbuatnya, itu, saudaraku, janji Tuhan. Jadi itulah akibat melakukan firman. Jadi kita tahu firman Tuhan bukan supaya pandai khotbah, supaya pandai otaknya tentang ayat-ayat, bukan itu. Terutama adalah supaya hidup kita diubah, cara berpikir kita berubah. Hidup kita, saudaraku, beda dengan orang yang tidak melakukan firman. Mesti beda memang. Nah itu, saudaraku. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, tidak mau belajar sama firman Tuhan, ada juga akibatnya. Contoh, Mazmur 107. Ayo, Mazmur 107 ayat 17. Saya baca begini firman Tuhannya. Jadi di Alkitab ini semua sudah ada. Kalau kau lakukan ini, kalau lakukan ini. Ya. Makanya kita belajar firman supaya tahu mana yang harus dilakukan. Nah, misalnya ini. Ada orang menjadi sakit. Sebab apa? Sebab kelakuan mereka berdosa, maka sakit.
dan disiksa atau menderita oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena kesalahan, karena dosa, orang sakit dan menderita. Jadi menderita itu bukan Tuhan yang buat. Tuhan, kenapa kau cobai aku menderita? Enggak sebenarnya. Karena Yakobus pasal 1 bilang, aku tak pernah mencobai siapapun. Kita sendiri yang, keinginan kita sendiri yang mencobai kita. Makanya jangan mengikuti keinginanmu saja. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah Tuhan. Kita harus belajar begitu. Maka carilah apa kehendak Tuhan, itulah firman. Dan jadikan itu kehendakmu. Lakukanlah. Jadi kalau salah, melanggar firman, dosa itu artinya melanggar firman Tuhan. Dan kesalahan-kesalahan itu berarti tidak benar. Ya, akibatnya orang itu sakit dan menderita. Makanya di surga tidak ada berbuat salah lagi. Di surga tidak ada dosa lagi. Makanya nggak ada penyakit di situ, nggak ada penderitaan di situ. Tapi walaupun kita belum di surga, kita bisa bahagia. Alkitab bilang berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi bisa kita bahagia gara-gara melakukan firman. Bisa nggak? Iya. Gara-gara kita pergi jalan-jalan ke Bali aja kita bisa bahagia kan? Apalagi melakukan firman, ya paling bisa lah. Haleluya. Jadi jangan langgari firman. Nanti kau tuai ini sakit, disiksa atau penderitaan. Jadi bukan Tuhan yang buat. Taman Eden dulu semua bagus itu, tapi dasar Adam dan Hawa melakukan kehendaknya oleh bujukan iblis di Taman Eden, melanggar firman, tak boleh Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu, mati kau nanti. Tapi keinginan dia dipakainya, tapi keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, jangan makan. Datang iblis, makan aja. Dia coba ikuti keinginannya oleh bujukan iblis, makannya, artinya melanggar firman. Makanya dia sakit, mati dan susah. Jadi nggak ada yang kebetulan dan bukan Tuhan yang buat. Tuhan itu maha baik, tak pernah dia buat yang jelek. Tapi dia izinkan terjadi. Karena tabur tuai. Jangan sesat, Allah nggak bisa membiarkan dirinya permainkan. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi jangan kita bilang, Pak, orang itu nggak pernah ibadah, hidupnya jelek sekali, kok enak-enak mereka. Mungkin saat ini belum menuai. Allah itu adil. Ada kadang-kadang gini, kita tabur sekarang sawit kita kan nggak 1 bulan terus panen kan, mungkin 4 tahun. Tapi pasti, haleluya. Dia jangan pala iri dengan mereka. Tapi aduh Pak, halaki Pak, mau doh halaki. Apa kita? Jangan saudara berpikir, jangan sesat. Allah tak bisa dipermainkan. Jangan bilang, aku Tuhan tak perlu memuji kau, lihat aku. Tak bisa. Karena Tuhan bilang apa ditabur itu juga akan, hanya masalah waktu. Ada waktunya. Kalau kita tabur jagung 4 bulan waktunya kita lihat buahnya, ya kan? Semua ada waktunya. Makanya kalau masih ada waktu, mari menabur yang baik. Dan masih ada waktu mau merubah hidup kita, mari bertobat dan lakukan firman. Balik sama kita itu semua. Karena hidup ini adalah pilihan. Iya. Jadi orang sakit karena kelakuan atau perbuatan yang berdosa. Tapi semuanya kita Pak berdosa, makanya cepat minta ampun dosa. Bertobat, hanya dengan bertobat mengaku dosa diampuni dosanya. Karena Tuhan Yesus sudah mau. Ya, karena Dia sudah menyediakan pengampunan ketika Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dia sudah siap menerima orang ketika datang bertobat minta ampun untuk diampuni, disucikan dengan darahnya. Supaya apa? Supaya jangan mereka dikejar malapetaka tadi. Supaya mereka diberi kesempatan menabur di dalam roh, menabur mentaati firman. Jadi Tuhan beri kesempatan. Tapi kalau nggak mau bertobat mengaku dosa,
pasti dituainya. Kesalahan atau dosa akan menyebabkan dia sakit, sakit rohani, sakit jiwani, sakit jasmani, bahkan sakit ekonomi. Kesalahan-kesalahan itu akan menyiksa dia menderita. Haleluya. Maka Tuhan bilang, aku tidak menghendaki orang berdosa mati dihukum karena dosanya, tapi berbalik kepada Tuhan untuk diselamatkan. Nah, siapa yang berbalik? Kita yang harus berbalik. Tapi Tuhan sudah sediakan, dan Yesuslah jalannya. Haleluya. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya kan? Kalau orang berdosa tadi sakit, tapi Yesus bilang Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hati. Orang yang suci hatinya itu karena diampuni Tuhan, karena dia bertobat mengaku dosa datang pada Yesus. Dan suci hatinya, dan dia berbahagia. Ya kan? Dan kalau dia lakukan firman, dia akan terima janji Tuhan yang membuat dia lebih berbahagia sampai berkelimpahan. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita belajar suci karena disucikan oleh darah Yesus, yang kedua menjaga kesucian, maka kita belajar hidup bahagia. Jadi kita bisa suci karena diampuni, disucikan oleh darah Yesus saat kita bertobat mengaku dosa. Yang kedua, saat kita mulai belajar berserah, menyimpan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, perbuatannya suci, dengan menjaga sesuai firman. Jaga hidup sesuai firman. Lalu ayat 11 bilang, kusimpan janjimu atau firman Tuhan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Itu cara menjaga tetap suci setelah diampuni. Ya, Yohanes 15 ayat 3 bilang, kamu bersih karena firman yang kukatakan. Jadi firman yang kita terima terus akan membuat kita tetap bersih, steril. Iya. Nah, supaya kita tidak sakit, tetapi berbahagialah orang yang suci hatinya. Kan akibat melakukan firman. Ya memang kalau bukan karena Yesus mati di kayu salib, kita nggak bisa suci. Tapi karena dia sudah memikul, menanggung dosa kita, supaya setiap kapan kita datang diampuni, asal kita bertobat, berbalik, mengaku dosa, diampuni. Hitam pun dosa kita diampuni, disucikan putih bersih tanpa noda, sehingga olehnya layak kita di hadapan Tuhan kalau sudah disucikan oleh darah Yesus. Iya, sehingga kita bisa melihat Tuhan dan berbahagia. Iya, gitu saudaraku. Jadi coba ikuti dulu perkataan saya ini. Suci itu bersih. Bersih itu sehat. Sehat itu kuat. Kuat itu menang. Menang itu bahagia. Kebalikannya kalau nggak suci, ya kan? Makanya kita di zaman virus corona ini diajar bersih kan? Cuci tangan, jangan sampai masuk virus itu melalui mulut, hidung, mata. Nah kalau sudah keluar di sana pakai masker, jangan sampai masuk virus itu, pakai masker. Nah kalau sudah kita dari luar, cepat ganti pakaian, dicuci semua dan mandi. Maksudnya supaya bersih. Kalau bersih nggak sempat virus itu. Haleluya. Tapi nggak cuci tangan, udah pegang ada pula virus corona, langsung dia tuh masuk saudaraku. Nah secara jasmani pun bahaya, apalagi secara rohani. Kita nggak bersih hati, nggak bersih pikiran, ngeri. Ya, jadi bersih itu sehat itu kuat itu menang. Menang itu bahagia. Mana ada orang menang nggak bahagia? Kenapa? Susah kali aku, Pak. Nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Makan pun tak laku lagi. Karena anak saya juara 1 di UI, dia dapat penghargaan dia. Bah, nggak ada itu.
Pasti dia, waduh bahagia bikin pesta di rumah. Haleluya. Makanya menang. Dan Yesus bilang dia bisa bikin kita menang. Amin. Lakukanlah firman-Nya. Akan diberi kau kekuatan, anugerah, pertolongan, bimbingan, penyertaan supaya kau menang, lebih dari penang. Karena Yesus menghendaki kita menang. Bukan karena gagah perkasa, karena Yesus campur tangan, intervensi dalam hidup kita. Kenapa bisa? Karena Dia melihat kita percaya dan mentaati firman-Nya. Itu aja. Karena akibat kita percaya, Tuhan bilang jadilah seperti iman. Tapi akibat kita khawatir dan takut, kekhawatiranmu akan menimpamu, ketakutanmu akan mendatangimu. Makanya belajarlah kita supaya melakukan firman. Contoh Yosua 1 ayat 8. Apa itu dikatakan? Yosua 1. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa ngomong firman. Jangan lupa. Kalau bisa hafal. Haleluya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun waktu dia puasa, Yesus mengucapkan, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja melainkan dari firman. Dia mengucapkan firman. Kita juga harus seperti itu. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Ketika kau punya masalah, janji Tuhan berkata. Ketika iblis menuduh kau sebagai orang berdosa, tidak. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika saya mengaku dosa saya, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Maka saya sudah minta ampun, saya sudah bertobat, Tuhan berarti sudah mengampuni. Iblis diam, tidak boleh kau mendakwa dan menuduh saya lagi. Gak ada urusan dengan kau tentang dosa saya, karena dosa saya sudah saya urus dengan Yesus dan Dia sudah mengampuni. Haleluya. Nah gitu. Tapi kalau nggak tahu, paling mampus, bahasanya yang lain-lain ya. Tetapi renungkanlah itu siang malam supaya terekam ya. Siang itu kan alam sadar, malam itu alam bawah sadar. Jadi apa yang kita nikmati di alam sadar itu masuk direkam di alam bawah sadar. Makanya kalau di alam sadar dia hanya memikirkan togel, terus dia bawah alam sadar pun togel aja keluar. Mimpinya pun nomor tolu 4. Iya, itu waktu malam tidur itu alam bawah sadar yang kerja, gitu kan. Kalau dia misalnya benci sama si tuanya lagi tidur, dia kan katanya. Ya, alam sadarnya tidur, tapi alam bawah sadarnya. Maka lebih bagus kita renungkan firman siang. Waktu sadar kita hidup hati-hati sesuai firman, di alam bawah sadar pun kita tetap. Karena bukan hanya siang kita renungkan, malam pun kita renungkan firman itu. Oke. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu firman yang kita perkatakan, yang kita renungkan, lalu kita ngerti, lalu kita bertindak hati-hati, jangan sampai salah melakukannya. Karena apa yang kita lakukan ada akibatnya. Tapi kalau melakukan firman, sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi nggak perlu punya penglaris supaya banyak untung. Gini aja. Jadi orang tanya, penglaris semua, beko tanya. Hanya gara-gara merenungkan firman, memperkatakan firman, lalu bertindak, perjalanan hidup kita berhasil dan ya, nggak ada sialnya. Jadi jangan sial kali Pak, sial kali terus, agak sempit rezekiku, pergi kau kemana, dukun mana yang sakti kau cari-cari kan. Gak begitu saudaraku. Tuhan sumber berkat, yang lain noko-nokoinya itu. Iya. Jadi akibatnya. Jadi semua ada akibat. Coba saya ajak kita lagi melihat ulangan Keluaran 20. Keluaran 20. Ayat misalnya ayat 4 dan 5. Misalnya ada orang
melanggar ini. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu yang bukan Tuhan Yesus. Jangan beribadah, jangan menyembah, jangan minta tolong sama dia, Allah lain. Apakah itu benda atau roh-roh yang kita anggap seperti Tuhan? Jangan, kata Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau ada orang berdukun atau jadi dukun, jimat-jimat, minta tolong sama dukun atau bikin penjaga rumah dan sebagainya, ngeri itu saudaraku. Tuhan itu memperkenalkan diri Allah yang cemburu. Saya waktu bahas Allah yang cemburu, kenapa Allah cemburu ya? Jadi persis seperti pernikahan Kristen. Makanya pernikahan Kristen itu monogami, gak boleh poligami, karena kita memiliki sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan. Kan manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, kata Alkitab, Kejadian 1:26, ya kan. Jadi Tuhan tuh nggak mau ada diduakan gitu. Dia begitu mencintai kita luar biasa tanpa batas. Tapi kalau sempat kita duakan dia, kita bikin Allah lain, marah dia. Saya pikir kalau ada seorang suami cinta sejatinya adalah istrinya, tiba-tiba main mata istrinya kepada laki-laki lain, waduh, dia kan sakit kan? Atau sebaliknya wanita, kalau dia cinta sejatinya, cinta melebabnya sama suaminya, tiba-tiba main mata dengan wanita lain, waduh, pasti cemburu, ya. Kecuali memang dia menikah hanya mau ngambil uangnya, ya habis uangnya tinggalkan dia. Tapi kalau betul-betul cinta sejati nggak akan mau. Begitu dia main mata sama wanita lain, gitu, ya kan? Suami juga kalau begitu cinta kali dia sama istrinya, main mata pula istrinya sama laki-laki lain, nggak siapa-siapanya itu. Tapi lihat matamu kok lain itu, katanya. Gitu. Nah Tuhan tuh begitu. Dianya kita main mata dengan berhala, pergi ke kuburan minta berkat, nggak bisa, rupanya aku kasih berkat kau. Pergi minta kesembuhan, minta rezeki ke dukun, marah Tuhan. Oh, marah. Itu artinya cemburu di sini. Jadi kayak suami istri yang saling cinta itu. Makanya jangan main mata dengan Allah lain. Amin. Jangan buat yang lain. Misalnya coba dulu, istri saya kan cinta banget sama istri saya ini, ya kan. Rupanya malam-malam saya lihat dia gambar, marahnya gini. Jadi kurasa banyak orang Kristen, khususnya Batak lah dulu aku bilang, karena kita Batak, marah sama kita. Marahnya ngeri. Jangan coba undang Tuhan marah, ngeri. Walaupun dia maha kasih, tapi dia juga marah. Apalagi kita main mata dengan Allah lain. Padahal Tuhan begitu mencinta kita sampai mengorbankan Yesus Kristus nyawanya. Kita pergi pulang gitu, ya kan? Coba bayangkan istri saya pergi ke suami orang, bang katanya, marilah dulu beli cincinku katanya. Oh, saya kan marah. Saya bisa beli cincinmu, apa pula kau minta? Saya kan marah. Ada apa itu kan gitu. Oke lah. Jadi Tuhan pun marah saking cintanya, jadi cemburu kalau sempat kita main mata. Hati-hati, marah Tuhan, Mas. Dan marahnya, lihat ini marahnya itu. Ayat yang keempat, ayat kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang yang membenci aku. Makanya cinta itu kalau nanti berubah jadi benci. Dianggapnya kalau kita selingkuh tidak menjadikan Tuhan satu-satunya, udah selingkuh kita di mata Tuhan. Marah dia, benci.
Dan akhirnya apa saudaraku? Dihukumnya kita kena kutuk. Itu penderita itu saudaraku. Bukan hanya kita, keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau bahasa Batak, sudut paupaton. Ngeri itu, ngeri. Sudut paupaton. Ya, ini perlu ku jelaskan ini biar jelas. Kalau hanya ku bilang-bilang mungkin nggak jelas. Orang muda 4 orang datang dulu ke sini. Anak gadis yang muda, cepat-cepat lari depan ini. Itu yang belakang, 4. Ya. Iya. Kayaknya 1 orang lagi, orang muda, 5. 1 orang. Siapa lagi? Come on. Kesini, naik sini, biar masuk video kamu sekalian. Ya, masuk sini berjari. 1 orang, 5 ya. Udah berapa nih? 4. 1 orang lagi. Kau enggak Pak apalah? Pak Sintua kita. Ya, udah. Pak ini aja, Bapak ini. Tadi kurang cepat. Ya, kamu masuk kamu ya, siaran langsung ini. Ya. Ini saya menerangkan akibat kutuk. Ya, Bapak ini pergi berdukun. Karena sering cekcok dengan suaminya, istrinya, jadi supaya jinak istrinya, lalu dia berdukun. Pak dukun, istri saya cerai kali, ributan dia, bikin dulu dia jinak. Kasihlah, bikin di bantalnya nanti. Terus pas makan dia campurkan biar jinak dia. Berdukun lah ini. Dia udah selingkuh ya sama Tuhan ya, udah minta tolong sama Tuhan, sama berhala ya kan. Kena dia nih. Kena sesuai dengan Keluaran 20 ayat 5. Kena kutuk dia, kena hukum dia. Tapi bukan hanya dia. Akibat dosa ini kena keturunan pertama, kena ke keturunan kedua, ketiga, keempat. Bukan anak keempat maksudnya, bukan. Anaknya ini kena ke sini. Ya kan? Anaknya ini, tapi kena dosanya ini ke sini. Anaknya ini, tapi dosanya ini kena ke sini. Anaknya ini, dosanya bapaknya ini kena ke sini. Sudut paupaton. Tapi berkat pun begitu. Kalau ini mentaati Tuhan, berkat Tuhan datang sama dia, kena berkat Tuhan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Adil Tuhan itu. Jadi bukan hanya bapak ini aja dihukum, enggak, ada dosa keturunan. Gara-gara Adam berdosa, semua manusia berdosa kan? Tapi gara-gara kita taat bertobat ikut Yesus, semua keturunan kita diampuni. Jika engkau percaya, engkau selamat, engkau dan sisi rumahmu, kan katanya kan? Jadi kita tinggal pilih. Yang hebatnya dosa bapaknya ini kena ke sini. Dosa opungnya kena dia ke sini juga, ditambah dosanya. Jadi ketimpa dosa lah. Ya. Dosa opungnya ini ke sana, kena ke sini. Dosanya dia juga kena. Terus berantai terus gak bisa habis. Kapan bisa putusnya? Kalau bapak ini bertobat, mengaku dosa, ikut Yesus. Yesus putuskan. Karena Yesus sudah tanggung dosa, penyakit, kelemahan yang harusnya kita terima ditanggung sama Yesus. Yesus yang menggantikannya. Lalu Tuhan berkati dia. Akibat mentaati firman tuh. Nah, ini pun gitu. Supaya jangan kena nanti dosa nenek-nenek moyangnya, dia harus bertobat. Kalau enggak kena. Mazmur 51 katakan, di dalam kandungan aku dikandung dalam dosa dan kesalahan. Masih di kandungan udah bersalah karena ibunya berdosa, dia dikandung dalam dosa dan kesalahan. Begitu lahir sudah orang berdosa dia, padahal belum buat dosa dia. Itulah dosa keturunan. Kutuk pun begitu. Nah, berkat pun begitu. Ya, silakan duduk, terima kasih. Ya. Jadi jangan saudara pikir gak terjadi. Makanya gimana? Bertobat supaya lepas. Haleluya. Jadi mengalir itu. Penyakit aja bisa mengalir. Kalau bapaknya
ada opung-opungnya riwayat TBC, itu bisa. Itu yang disebut genetik. Nah, mata rantai itu bisa putus hanya satu, Yesus yang bisa memutuskan. Caranya kita rendah hati, minta ampun, bertobat, disucikan, dibebaskan oleh Yesus, lalu Yesus memberkati. Makanya Abraham itu karena iman dan mentaati Tuhan, Tuhan bilang, aku memberkati engkau dan keturunanmu. Olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya keturunan 4 generasi Abraham itu diberkati sampai namanya bangsa Israel diberkati. Terbukti kan dalam sejarah Israel itu terberkati kan. Orang-orang jago, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang pintar kan semua dari Israel. Karena dulu diberkati oleh Tuhan Abraham sampai 4 turunan. Nah, jadi kita pun begitu, saudaraku. Nah, contoh kita lihat misalnya Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 112 ayat 1 2 3 ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dan yang sangat suka segala perintahnya. Ya. Apa yang terjadi? Kalau takut akan Tuhan, suka segala perintahnya. Takut akan Tuhan, dia ngeri kalau buat dosa. Aduh, Tuhan marah nanti. Nggak mau aku buat gitu. Lalu dia menjauhi kejahatan. Ya. Lalu akibatnya dia pun sangat suka kepada perintah. Karena perintah Tuhan itu enak, bikin bahagia, diberkati, angkat dan sebagainya. Dia suka itu. Nah, apa yang terjadi? Ini ayat kalau dalam bahasa Inggris diarahkan kepada men, kepada laki-laki, kepada ayah. Jadi kalau seorang ayah takut akan Tuhan, suka segala perintahnya, akibatnya generasinya. Dikatakan ayat yang selanjutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Wah, beteng-beteng. Tak perlu kita kejar Hamuraun, Hagabiun, Hasangapun, dikasih Tuhan, saudaraku. Diangkat Tuhan dia segala atas bangsa kan, itu Hagabiun kan. Nah di sini perkasa di bumi, Hasangapun kan. Nah terus itu angkatan orang benar akan diberkati, Hamuraun kan. Ya kan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, wah kan. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi kalau saudara mau merubah nasib, kok sial kali aku merantau ke sana, merantau ke sini, terus gak ada berhasil, terus merpugu si babi aduh gitu. Udah datang sama Tuhan, bertobat, dengar firman, lakukan. Apalagi seorang ayah melakukannya, cepat ini terjadi. Perintah Tuhan kita lakukan, janji Tuhan kita terima. Tapi perintah Tuhan kita langgar, kutuk akan mengejar dan mencapai kita. Jadi diberkati. Haleluya. Jadi kalau kau mau kaya secara rohani jasmani, kau usah kau andalkan kekuatan caramu sampai meninggalkan Tuhan gitu. Ya. Belajarlah gimana caranya. Ya. Bagaimana supaya kau menuai berkat jasmani, kau harus belajar memuliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi semua ada sebabnya. Amin. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang tua ayah-ayah ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan, suka perintahnya, udah diberkati nih keluarga, hebat ini keluarga. Saya mengimpikan itu. Maka saya berjuang untuk belajar taat terus, minta kekuatan pertolongan Roh Kudus tentunya. Tapi harus ada keinginan, harus ada tekad, harus kita berjuang. Iya. Ya cari uang aja kita berjuang kan? Mana ada orang jualan begitu datang gerimis, tak usahlah jualan kita. Enggak, dia tembus itu. Lebih petani kan, padinya udah harus dikerja ini, kalau enggak nanti rumputnya tinggi bisa gagal ini panen. Lalu dilihat panas sekali matahari, tak usahlah katanya. Enggak, tembus terus, jangan sampai terlambat. Jadi cari Tuhan pun jangan songona mendung, tak usahlah kita kebaktian katanya kan. Enggak, harus berjuang. Ada tekad, ada harga, tapi tujuannya sudah jelas. Amin.
Jadi kalau seorang ayah takut akan Tuhan, suka segala perintah, keluarganya kaya, anaknya hebat-hebat. Gitu. Tapi Pak, bagaimana caranya itu? Orang gak ada warisan dari nenek moyang atau orang tua saya. Kalau ada dikasih 20 hektar ya bisa lah. Ini gak ada Pak. Ya Tuhan yang bilang. Dia yang bikin cara. Dia yang buka sumber berkat. Tiada yang mustahil bagi dia. Bagianmu percaya dan melakukan firman. Dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jalan Tuhan tak serlami. Bukan seperti yang kau pikirkan. Pikiran Tuhan dan pikiranmu jauh langit bumi jauhnya. Makanya percayalah. Nanti kau akan lihat bagaimana dia bertindak. Karena Tuhan akan melakukan seperti apa yang kau percaya. Amin. Makanya berjuanglah untuk percaya. Untuk percaya kau harus berjuang datang beribadah, dengar firman. Mendengar firman ini perlu berjuang. Ya kan? Panas lah. Yang mungkin sudah mulai lapar lah. Yang mulai ngantuk lah, kan berjuang kan? Apalagi agak lama pula khutbahnya, mulailah palak kan. Padahal sebentar lagi jam 12 mau pergi ke pesta, ini kok lama kali ini kan. Agak berjuang itu. Tapi perjuangan kita ada tujuan harusnya. Amin. Haleluya. Iya, orang cari makan aja, cari uang aja ada handala. Jadi jangan terus mencari Tuhan terus lembek kita terus ini, enggak. Aduh. Nah, pasti Tuhan melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Iya, jadi kalau istilah saya prediksi kalau bapak-bapak di jemaat ini takut akan Tuhan, sangat suka perintahnya, 5 tahun 10 tahun lagi kaya-kaya semua ini. Haleluya. Iya. Saya udah lihat kok. Saya bukan karena banyak uang bisa anak saya sekolah luar negeri. Enggak karena banyak uang. Ya karena Tuhan melakukannya. Tapi kenapa Tuhan melakukannya? Karena ada janjinya berkata. Haleluya. Hanya belajar sampai ke sini. Lakukan bagianmu, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Kalau seorang ayah demen, takut akan Tuhan, sangat suka perintahnya, maka Tuhan akan lakukan ini. Jadi mari kita kerjasama dengan Tuhan. Kau lakukan firman-Nya, perintahnya, ya, supaya Tuhan bisa melakukan janjinya padamu. Kau percaya supaya Tuhan membuat jadilah seperti imanmu. Amin. Kau harus datang merendahkan hati, mengaku dosa, bertobat supaya Tuhan bisa mengampunimu. Gitu. Ya, contoh lagi. Mazmur berapa ini ya? Mazmur 40-an barangkali ya. Ini ada ayat, ada khotbah saya khusus nanti di sini, tapi saya singgung dulu karena ini sangat penting saya pikir ya. Mazmur 40 tentang apa? Orang yang sakit hati. Ya, karena ini penyakit sakit hati ini misterius ini. Kalau penyakit corona terus ketakutan orang terus berusaha kan menangkisnya kan. Tapi sakit hati ini kayaknya lebih mengerikan ini ya. Aduh, ini tiba-tiba tadi diingatkan. Ya, mungkin belum bisa saya tunjukkan. Tadi saya pikir 40. Dia bunyinya begini. Orang sakit hati itu sangat menderita. Namanya sakit hati. Sakit gigi aja udah susah, ya kan? Sakit hati. Kenapa bisa orang sakit hati? Karena ada orang yang mengatakan sesuatu yang melukai hatinya. Ada orang bersikap yang tidak baik sama dia. Ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Jadi sampai masuk ke hati sehingga tergores hatinya, sakit hatinya. Lalu dia mulai marah, mulai dendam, mulai ingin membalas. Akibatnya dia gelisah, tidak ada damai sejahtera yang dia pikirkan. Awas kalau jumpa nanti, akan kusemprot, akan kupukul, akan kubunuh atau apa gitu. Nah, jadi orang yang sakit hati itu menderita. Lebih bagus sakit gigi daripada sakit hati. Karena
Karena sakit hati ini nggak bisa disembuhkan dokter dan psikiater, hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan kalau dia merendahkan hati dan minta ampun sama Tuhan dan bersedia mengampuni orang yang bersalah padanya. Lalu diampuni Tuhan, disucikan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Lo nggak ngeri. Jadi jangan sampai ada yang sakit hati. Akibatnya jelek sekali dalam dirimu. Nah, saya kasih tahu segi kesehatan. Sedangkan dokter bilang di SD atau SMP kita diajari, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau sehat, kan? Artinya tubuh ini merefleksikan tentang apa yang di dalam jiwa kita. Makanya dokter bilang, ibu ini banyak kali pikiran katanya. Iya dokter, aku udah seteres aku ini dokter. Nggak boleh bu, mau penyakit langsung nampak. Makanya jangan sakit hati, jangan berencana kayak mana mendendam, membalas dendam, jangan. Lepaskan aja pengampunan sama dia. Wah enak aja, enggak, demi keselamatan. Karena sakit hati itu dosa. Dosa itu menimbulkan penyakit, kesalahan itu menyiksamu. Makanya lakukan firman, jangan dosa, jangan lakukan kesalahan. Lalu yang melakukan firman bahagia dan banyak berkat nanti akibat kita melakukannya. Jadi bukan hanya bahagia, penuh kebahagiaan. Seandainya kau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang mengalir tak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti ombak di laut yang tak pernah berhenti. Oh gitu. Makanya jangan renungkan sakit hatimu siang malam. Teganya itu ya. Sampai tak bisa tidur. Lalu dilampiaskan sama suaminya. Ima, ngahinau dibain bapakmu, mamakmu, katanya pula, enggak, bukan si matua aku lah kan. Barpuari gitu. Iya dong, rogi be, puan buat. Untung suaminya diam kan, kalau enggak arwah katanya. Bisa gawat ya kan. Haleluya. Saya anjurkan kalau kau mau bahagia sehat, lakukan firman, jangan sakit hati. Menyembuhkannya minta ampun sama Tuhan. Lalu ampuni orang yang bersalah. Tuhan, aku ampuni Sitianur Raja Guguk Tuhan, udah menyakitkan hatiku. Tolonglah Tuhan, sembuhkan aku. Udah. Nanti begitu Tuhan sembuhkan, diganti kasihnya, kau akan bahagia. Sitianur tetap dia akan bencimu, tapi dia akan kena hukuman. Haleluya. Lagi pula orang yang jahat sama kita, tiba-tiba dia di KKR di Jakarta bertobat dia. Tuhan ampuni aku, udah kusakiti si Duma, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni, oke. Tahu tetap sakit hati karena kau ingat salahnya kan. Dia udah bahagia, kau sakit kalau saudaraku. Jangan, masing-masing dosa akan diurus masing-masing. Amin. Ya, jangan urusi dosa orang, dosamu lah dulu. Haleluya. Jangan kayak orang Farisi, selumber di mata orang, sayon neng yukit HP balok di matanya kan. Ya itu kadang-kadang. Iya, jadi jangan ya, jangan sakit hati ya. Semuanya penyakit itu karena ada dosa, karena ada kesalahan. Nah, contoh kesalahan. Kau gak disiplin soal makan, suka-suka mau makan. Ya kan? Makan jam 10, makan jam 3. Tak makan kadang. Nah, hati-hati. Memang begitu nggak makan kau sekali nggak langsung jatuh sakit, tapi berkali-kali kena nanti sakit mah. Iya kan? Haleluya. Iya. Ya, kayak saya ini udah ada gemuknya, saya harus hati-hati. Jangan sakit. Iya kan? Saya harus mulai belajar olahraga dan makan yang tidak membuat saya gemuk lagi. Ya, jangan pula saya banting lemak babi 1 kilo tiap hari. Pecah ini terus kan. Iya, tapi kalau orang masih kurus oke lah, biar gemuk dia kan. Itu pun jangan berlebihan, amin. Ya, kadang-kadang bisa kita minta konsultasi sama dokter. Kayak mana nih dokter? Apa mau tensimu sudah naik? Nah, jangan kau banting pula lagi. Apa kan? Makan daging, waduh, daging kambing pula itu kan.
Lalu kau bilang anggo alani do kedok ni dokteri belum mati mangapi tahu katanya. Betul, kau nanti mati makan. Karena kau yang menabur, kau yang menerima. Iya kan? Jangan. Amin. Ya, dokter itu kadang-kadang bilang, Bapak hati-hati. Maksudnya kalau kita memang sudah disuruh memperbaiki kesalahan, ya artinya Bapak jangan makan 3 piring lagi ya. Cukup 1 piring, banyak makan sayur. Lebih susah ibadah baru nih katanya. Padahal kau sudah melakukan kesalahan pola makan selama ini. Kan bikin menderita nanti kan. Memang nggak langsung kau makan 3 piring hari itu pulang dari dokter langsung ini enggak, tapi akan kau tuai nanti. Ya, jadi semua akibat kesalahan. Nah, contoh saya dulu kesalahannya, berpuluh-puluh tahun saya minum kuku bimang, ekstra jos, keranting deng, terus berpuluh tahun bahkan belum makan, belum sarapan minum itu gitu. Karena apanya reklamnya enak sekali pula gitu. Minum ekstra jos sudah. Rupanya supaya laku jualannya. Aku minum berpuluh tahun. Sempat aku, saudaraku, karena kesalahan itu menderita, sempat aku nggak bisa makan nasi keras, apalagi daging asam dan cabai, pasti nggak bisa. Kalau makan langsung darah yang keluar nanti. Aku periksa sama dokter, wah, ususmu sudah luka kalau kau makan yang keras. Jadi bagaimana dokter? Ya apa rupanya yang kau makan? Aku tahu, itu kasih lah apanya, rumus kimianya. Ini. Oh, iya, berpuluh tahun rupanya. Akhirnya saya mulai belajar pelan-pelan sampai akhirnya pemulihan. Jadi sudah mulai nasi udah normal, makan jagal bisa, cuma cabai nggak berani aku terlalu banyak. Kalau dulu bubur terus saya makan tanpa cabai, nggak boleh cabai. Kalau bandel makan cabai pasti darah keluar semua. Belum mahal badan ini. Diancam, hati-hati Pak, kalau luka infeksi bocor halus semua, usus semua, hati-hati Pak. Nah, jadi saya tahu ini kesalahan. Jadi kadang-kadang kita kan disuruh gini, dangarongi pola ihator, kan? Nah, ya, dokter itu kan memberitahu jangan salah Pak, makan itu untuk hidup sehat, bukan hanya untuk hidup. Amin. Kalau hanya untuk hidup makanilah semua. Tapi kalau untuk hidup sehat, makanlah yang buat sehat. Haleluya. Amin. Jadi banyak hal-hal. Jadi orang sakit karena dosa, kesalahan. Ya, kau miskin karena malas kau. Malas berpikir, malas belajar, malas kerja. Ya miskinlah kau. Alkitab juga bilang orang rajin diberi kelimpahan, orang miskin dikejar, orang malas dikejar kemis. Ya malas. Kalau gagal belajar. Albert Einstein 99 kali dia gagal. Tapi ke 100 kali dia berhasil, langsung top dia kan. Masalahnya rajin. Kadang-kadang dari kesalahan, kegagalan kita bisa belajar untuk sukses. Nah itu orang yang rajin, nggak mau patah semangat. Jangan kayak orang beluhu tanam manuk cabai dan roh udan mati non, dan berhasil tak tanam cabai dia. Beluhu pelihara non manuk peokon mati dan adong nggak jadi. Beluhu pelihara bebek dan adong merenang, dang bertelur tak jadi. Beluhu tanam manuk sawit, iya kira kalakan non tako tak jadi. Mau semerangan mak. Jangan terus karang yang tak si karangan, tapi coba mana yang bisa dikerjakan. Haleluya. Belajar. Kalaupun gagal sekali, 2 kali, 10 kali, 90 kali, nah itu membuat kau sukses besar nanti kalau belajar dari kegagalan itu. Dan banyak orang hebat seperti itu. Haleluya. Tapi kalau firman Tuhan kita lakukan, tak pernah gagal. Haleluya. Apa saja diperbuatnya? Jadi resep sehat udah aku kasih tahu ya. Nah, resep punya masa depan. Ya, Alkitab bilang cari sendiri nanti. Orang yang jujur, yang tulus, suka damai akan mengalami masa depan yang cerah. Apa itu? Tulus, jujur, suka damai, suka mengampuni, punya masa depan. Ayo, punya masa depan cerah kita nanti. Haleluya. Oto maho. Ngai do song ni hata tu ho apar actian. Ia puni ho.
Ben dapet takostai doro. Hiyo to naingo. Enggak. Tulus, jujur, suka ada masa depan. Budang itu dari mana itu baba? Kalau nik pujol mah kudu suri. Wah, jangan gitu saudaraku. Itu sombong. Orang sombong direndah, orang rendah hati dikasihi dan ditinggikan Tuhan. Pilih mana? Mana yang kau perbuat sombong? Oh gitu beraja dong. Buruni raja. Kan orang Batak semuanya raja kan? Oh, minimal raja gugu kan. Tapi jangan sombong. Raja pun tak perlu sombong. Amin. Haleluya. Siap diberkati. Putuskan dulu mata rantai kutuk itu. Kita nggak tahu punggung kita dulu. Kalau punggung saya jelas, dukun-dukun dulu. Putuskan mata rantai. Caranya datang Paris minta ampun, bertobat. Putuskan itu. Dalam nama tidak berlaku itu Tuhan. Sekarang aku hidup dalam Yesus. Datanglah Tuhan, beri aku hidup dan kelimpahan. Siap mentaati Tuhan. Beri aku Roh Kudus menuntun aku. Harus begitu saudaraku. Amin. Amin. Ya selamat berbahagia ya. Yang unang terus sulak berdosa. Terus hatok bangkit. Heyo. Apalagi bapak-bapak. Dahsyat sekali berkat sama anak cucunya nanti. Oke kita berdoa. Haleluya. Haleluya.